Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan Ilham Firdaus. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital untuk melengkapi nilai mata kuliah tersebut. Di sini kami berkelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kami. Langsung saja, ini untuk detail tugasnya. Yang poin pertama yaitu mengakses nilai pixel, mengubah nilai pixel, dan membaca ukuran nilai gambar dan membaca tipe data gambar. Lalu poin yang kedua yaitu menentukan koordinat PROI, region of interest, atau potongan gambar dari suatu gambar asli. Lalu poin yang ketiga yaitu menambahkan suatu gambar, pengurangan gambar, dan operasi bitwise pada gambar and, or, sort, dan not. Langsung saja untuk poin yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsan dari Politeknik Informatika semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu pixel value atau menampilkan sebuah nilai pixel dari sebuah gambar, lalu modify pixel value atau memodifikasi sebuah nilai pixel dari sebuah gambar, lalu ada image properties atau menampilkan detail-detail atau properti sebuah gambar, dan yang terakhir yaitu menampilkan gambarnya sendiri. Untuk yang pertama yaitu pixel value, kita langsung ke sintaksnya dan penjelasannya. Untuk yang pertama, tentu saja kita akan menggunakan fungsi dari OpenCV sebagai sebagai CV di sini. Lalu ada CV Embed, Nature JPEG, dan CV Embed Color. Di sini fungsi ini digunakan untuk membaca dan juga membaca warnanya, lalu dibungkus dengan variabel img. Lalu untuk sintaks selanjutnya ada img 100,100. Di sini data dari img ini atau gambar nature.jpg ini diakses nilai pixelnya pada koordinat 100,100 dalam variabel pxl ini, lalu dicetak, lalu variabel pxl ini dicetak dan ditampilkan dengan nama image. Lalu untuk selanjutnya ada CV Whitekey. CV Whitekey ini bertujuan untuk waktu tampilnya jendela gambar yang ditampilkan, dan selanjutnya ada CV Destroy All Windows. Di sini berfungsi untuk menutup jendela OpenCV yang sudah kita buka. Kita coba eksekusi. Di sini kita akan coba kira. Sini keluar selama 2 detik gambarnya, dan di sini ada value pixelnya atau pixel value-nya. Di sini ada 40, 64, dan 30. Lalu untuk yang kedua ada modify pixel value atau memodifikasi nilai pixel dari sebuah gambar. Untuk sintaksnya ada import CV2 seperti biasa, lalu ada data seperti sebelumnya, CV Android dengan gambar dari image21.jpg JPG ya di sini, lalu ada CV2 embed color dibungkus dengan variabel img, lalu pixel ini membungkus variabel img dengan koordinat gambar 100,100, lalu dicetak, lalu data
sebelumnya dicetak sebelum diubah ke pikselnya. Lalu untuk KMJ ini kita mengubah dari nilai 100, 100,100, 101,100, 102,100, 103,100 ini menjadi berwarna putih atau 255 secara keseluruhan. Lalu akan dicetak dan menampilkan gambar setelah diubah. Di sini gambar akan ditampilkan dalam sebuah jendela dengan nama image dengan waktu waktu penutupnya kosong yang berarti tidak ada waktunya, dan di sini kita seperti tadi cp2 destroy untuk menutup fungsi OpenCV-nya. Kita eksekusi. Di sini ada gambarnya. Untuk pembedanya nanti kita akan lihat gambar sebelumnya dan gambar yang sudah kita ubah atau sudah modifikasi. Di sini datanya warna sebelum diubahnya itu 1,111 dan warna setelah diubahnya 255, 255, 255. Untuk gambarnya kita bisa lihat di sini nilai dari koordinat 100,100 itu hitam atau 111 dan setelah diubah menjadi putih. Di sini ada sebuah perubahan kecil menjadi 255, 255, 255 atau menjadi putih. Lalu untuk selanjutnya kita bagian image properties atau menampilkan data-data atau detail dari sebuah gambar. Untuk menampilkan data-data sebuah gambar kita tidak perlu terlalu banyak sintaks. Di sini kita hanya memerlukan fungsi cp2 dan import fungsi nampi atas atau np, dan juga ada variabel image 1 dengan fungsi OpenCV membaca sebuah gambar lalu dicetak atau di lalu gambar diproses dan dicetak. Image 1 menampilkan bentuknya, lalu image 1 ditampilkan ukurannya, dan juga image 1 ini akan ditampilkan data tipenya. Langsung kita eksekusi seperti di sini. Bentuknya itu berbentuk berukuran 224 224 dengan tipenya RGB dengan warna RGB, tipe warna RGB. Lalu image size-nya di sini 15.528 dan juga dengan data tipe Win8. Lalu untuk yang terakhir kita akan menampilkan sebuah gambar. Untuk menampilkan sebuah gambar sebenarnya tadi sudah, tetapi kita akan bahas ulang. Untuk yang pertama seperti biasa ada import cp2 atau import OpenCV, lalu ada variabel yang berfungsi untuk membungkus fungsi imprint atau membaca sebuah gambar, dan juga ada fungsi membaca sebuah warna. Lalu ada cp2 named windows. Di sini named windows ini berfungsi untuk menamai Windows yang akan ditampilkan ketika dieksekusi menjadi nama. Di sini saya menggunakan namanya gambar alam dengan tipe Windows normal. Lalu cp2 install yaitu ketika dieksekusi OpenCV akan menampilkan sebuah gambar dengan nama gambar alam ini dari variabel image ini yang kayak ini dengan delay waktu 2 detik, lalu akan ditutup oleh fungsi destroy all window. Kita coba dulu kalau kita eksekusi.
sini sudah ditampilkan dan setelah 2 detik akan menghilang atau berhenti fungsinya. Mungkin cukup untuk sekian untuk presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang kedua, yaitu menentukan sebuah koordinat Roy pada sebuah gambar atau mengambil sebuah potongan gambar dari sebuah gambar asli. Nah, di sini saya menggunakan 3 import utama, yaitu yang pertama import CV2 SCV, yang kedua import NumPy SNP, dan yang ketiga yaitu import matplotlib.pyplot plt. Nah, yang pertama yaitu mengimpor sebuah library dari OpenCV untuk pengolahan citra gambar. Nah, yang kedua itu mengimpor sebuah library dari NumPy atau Numerical Python untuk operasi numerik. Lalu yang ketiga yaitu mengimpor sebuah library matplotlib untuk memplotting sebuah gambar. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan sebuah path yang berisi sebuah path atau lokasi sebuah file gambar yang akan dibaca. Nah, di sini nama filenya yaitu alam.jpg dengan nama filenya alam, jenis filenya JPEG. Di sini saya membuat variabel image, lalu menggunakan function imread untuk membaca sebuah file gambar. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan sebuah koordinat Roy atau region of interest atau bisa juga potongan sebuah gambar. Nah, di sini kita membuat variabel Roy, lalu panggil variabel image yang sebelumnya sudah kita buat programnya yang sudah dibaca pada sebelumnya. Nah, poin utamanya di sini untuk menentukan sebuah koordinat pixel baris, ini pixel baris dan ini pixel kolom. Nah, di sini saya menggunakan nilai pixel barisnya yaitu 293 hingga 447 dan koordinat pixel kolomnya yaitu 359 hingga 632. Lalu selanjutnya saya menggunakan fungsi name window itu untuk memberi nama pada jendela program. Nama jendela programnya yaitu gambar alam. Lalu kita ubah ukurannya ke ukuran normal. Di sini lalu kita menampilkan sebuah gambar dengan jendela gambar bernama gambar alam. Kita panggil image-nya. Lalu di sini kita menampilkan sebuah gambar dari hasil koordinat row yang sudah kita tentukan ini. Nah, kita panggil, lalu di sini menunggu input dari pengguna, menutup semua jendela kode program. Nah, kita coba. Nah, hasil potongan gambar dari gambar asli ini, maka potongan gambar ini akan muncul sebelah sini. Gambar yang kita ambil dari koordinat ini yaitu seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin mengambil sebuah potongan gambar dari gambar asli orang yang sedang duduk ini? Kita coba ganti koordinatnya menjadi koordinat pixel barisnya itu 193 dan 348. Untuk koordinat pixel kolomnya yaitu 259 hingga 533. Kita coba jalankan. Nah, maka hasil potongan gambarnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu.
kita ingin menampilkan sebuah potongan gambar dari gambar asli orang yang sedang duduk ini. Ketika kita sudah menentukan koordinatnya ini, maka akan tampil seperti ini gitu. Lalu yang terakhir misalnya kita ingin menampilkan orangnya saja misalnya. Kita geser pikselnya ke 210 dan di sini kita ganti 210 hingga 280 misalnya. Untuk koordinat piksel kolomnya tetap kita coba jalankan. Nah, maka akan sesuai di sini kita sudah bisa menentukan sebuah koordinat ROY atau potongan sebuah gambar yang kita inginkan. Nah, hasilnya sudah sesuai orangnya saja, maka versi yang sebelumnya tampil kita tidak ingin tampilkan misalnya, maka akan muncul seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang edition of image. Di sini saya menggunakan dua import, yaitu import yang pertama import OpenCP alias CP, yang kedua yaitu import NumPy alias NP. Selanjutnya yaitu variabel image1 sama dengan cp.imread, yaitu membaca sebuah gambar image5.jpg. Yang kedua yaitu image2 sama dengan cp.imread, membaca sebuah gambar image6.jpg. Selanjutnya yaitu membuat variabel weighted_sum sama dengan cp.addWeight. Ini tuh fungsi penggabungan sebuah gambar image1 dengan bobot 0.5 dan image2 dengan bobot 0.4,0. Maksudnya apa 0 ini? 0 ini itu hasil akhir penggabungan bobot, karena di sini nilainya 0 maka tidak ada nilai skalarnya. Selanjutnya itu masuk ke cp.imsaw, yaitu dengan fungsi menampilkan sebuah gambar dengan title gambar 1 dengan variabel image1. Sama yang kedua juga yaitu menampilkan sebuah gambar dengan title gambar 2 dengan variabel image2. Yang ketiga juga menampilkan sebuah gambar dengan title weighted image dengan variabel weighted_sum, menampilkan yaitu penggabungan sebuah gambar yang ini, yang sudah digabung gambar image1 dengan image2. Selanjutnya itu cp.imk, itu dengan fungsi menutup sebuah jendela dengan batas waktu tertentu. Karena di sini diisi dengan 0, maka jendela tersebut tidak akan menutup, sehingga user itu menutupnya sendiri gitu. Selanjutnya itu cp.destroy all window, ini tuh fungsi menutup semua program gitu. Selanjutnya kita coba programnya. Nah, seperti tadi ya, gambar satunya seperti ini, gambar duanya seperti ini, dan weighted image-nya ini. Digabungkan sebuah gambar 1 dan gambar 2, maka hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang subtraction of image. Sama di sini saya juga menggunakan dua import, yaitu import OpenCP2, yang kedua yaitu import NumPy alias NP. Selanjutnya itu masuk ke variabel image1 sama dengan cp2.imread, yaitu membaca sebuah gambar btc12.jpg. Yang kedua yaitu variabel image2 sama dengan cp2.imread, membaca sebuah gambar btcc.jpg. Print image1.shape, menampilkan sebuah gambar baris, kolom, dan kanal warna. Selanjutnya itu image1.size, menampilkan sebuah total pixel yang sudah dikalikan dengan shape. Print image1.btype ini yaitu menampilkan sebuah tipe gambar. Selanjutnya yaitu sub sama dengan cp2.subtract, yaitu fungsi ini yaitu mengurangi jumlah pixel-pixel gambar image1, variabel image1, image2.
Selanjutnya yaitu cp2.imshow menampilkan sebuah gambar dengan title subtracted image, variable sub, menampilkan sebuah gambar yang sudah disubtract. cp2white key ini sama kayak tadi ya, fungsinya yaitu menutup jendela gambar dengan batas waktu tertentu, karena di sini diisi dengan 0, maka ditutupnya hanya oleh pengguna atau user gitu. cp2.destroy all window ini menutup semua program. Jadi selanjutnya kita coba programnya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Yang asalnya kita lihat, yang asalnya tuh gambar ini BTC 12 dan gambar ini BTCC. Jadinya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang bitewise operation on image. Sama, yaitu menggunakan dua import. Import yang pertama yaitu import cp2 alias cp, yang kedua yaitu import numpy alias np. Selanjutnya yaitu variabel image1 sama dengan cp.imread membaca sebuah gambar image21.jpg. Yang kedua yaitu image2 sama dengan cp.imread membaca sebuah gambar image23.jpg. Selanjutnya yaitu memasukkan variabel dex underscore n sama dengan cp.bitewise n menggunakan fungsi operasi bitewise n antara variabel image2, image1, max sama dengan non, berarti tidak ada max di dalam operasi bitewise n ini. Selanjutnya yaitu variabel dex underscore or sama dengan cp.bitewise or underscore or itu menggunakan operasi bitewise or antara variabel image2, image1, max sama dengan non, berarti tidak ada max tidak ada max di dalam aplikasi bitewise or ini. Selanjutnya itu sama variabel dex underscore sor sama dengan cp.bitewise underscore sor, yaitu menggunakan operasi fungsi bitewise sor dengan antara variabel image2, image1, max sama dengan non. Selanjutnya yaitu dex underscore not 1 sama dengan cp.bitewise underscore not, berarti di sini menggunakan operasi bitewise not antara image1, variabel image2, max sama dengan non, berarti maxnya tidak ada di operasi bitewise underscore not ini. Selanjutnya yaitu dex underscore not 2 sama dengan cp.bitewise underscore not menggunakan fungsi bitewise not antara image2, image1, max sama dengan non. Selanjutnya yaitu cp.imshow menampilkan sebuah gambar dengan title n dan variabel dex underscore n. Intinya yaitu menampilkan sebuah gambar n yang sudah menggunakan operasi n tadi gitu di atas. Selanjutnya yaitu cp2.imshow or, dex underscore or menampilkan sebuah gambar dengan title or dan variabel dex underscore or. cp2.imshow menampilkan sebuah gambar dengan title sor, variabel dex underscore sor, sama menampilkan sebuah gambar dengan title not 1, dan variabel dex underscore not 1. Selanjutnya cp.imshow menampilkan sebuah gambar title not 2, dengan variabel dex underscore not 2. Selanjutnya kita coba saja langsung running programnya ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, yang dimana operasi n ini kayak gini gambarnya, operasi or ini kayak gini gambarnya, operasi sor kayak gini gambarnya, operasi not 1 kayak gini, dan operasi not 2 seperti ini. Dengan hasil gambar yang sudah digabung image21 dan image23. Yang kayak gimana image21 dan image23? Nah, image21 dan image23.
gambar yang seperti ini digabung. Maka hasilnya akan seperti tadi. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.